Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita masih di perkuliahan online untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem ya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang strategi sistem, yang mana kita akan belajar antara lain tentang strategi pendekatan untuk testing software ya. Kemudian untuk verifikasi dan validasi itu menyesuaikan dengan yang pembahasan sebelumnya ya, juga untuk pengorganisasian dari testing software yang dilakukan ya. Kenapa strategi testing software itu diperlukan? Karena seperti dibahas sebelumnya, testing itu tidak bisa dilakukan secara dadakan misalnya ya, atau tanpa strategi tertentu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi agar testing bisa dilakukan dari tingkat yang paling rendah, yaitu untuk memverifikasi source code ya, hingga yang tingkat tinggi, yaitu untuk memvalidasi apakah sistem berfungsi secara penuh untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan gitu ya. Nah, untuk membahas strategi testing software tentunya kita harus tahu dulu bagaimana proses dari pembuatan sebuah software. Salah satu yang bisa digunakan adalah dengan cara pandang spiral, yang mana di sini didefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari software, kemudian hingga pada codingnya ya, dan juga pada pengujiannya atau testingnya ya. Ini adalah dari tahapan spiral ya, atau ilustrasi untuk kegiatan-kegiatan dalam model yang spiral. Dari sisi sudut pandang strategi proses softwarenya itu adalah dari sistem engineering ya, untuk memenuhi kebutuhannya apa dari yang pelanggan butuhkan, kemudian sesuai dengan requirement-nya itu didesain ya. Didesain apakah desainnya ini nanti akan memenuhi kebutuhan pelanggan apa saja ya, memenuhi atau tidak ya. Ada mungkin yang disesuaikan dengan sistem yang telah ada juga mungkin didesain yang usulan dari sistem berjalan yang belum ada. Nah, dari desain ini akan diterjemahkan ke dalam kode ya, kode sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh pengembang. Nah, dari sisi testingnya, setelah kode ini jadi ya, sebagai unit testing terkecil ini harus diuji ya, diuji verifikasinya. Dalam hal ini untuk pengujian unit testing bisa menggunakan teknik yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu white box ya. Kemudian nanti sampai pada pengujian secara validasi dan sistem testing secara keseluruhan gitu ya. Jadi berlanjut dari proses software hingga testing softwarenya ya, dalam cara pandang yang spiral ini ya. Nah, unit testing ini salah satunya dilakukan oleh pengembang untuk mendeteksi error ya, supaya errornya dapat ditemukan sedini mungkin ya, sehingga unit-unit tersebut ya, nanti komponen-komponennya itu dapat terintegrasi dengan baik, terutama ketika membangun sebuah software yang sangat kompleks ya. Oke. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa tahapan testing software itu selalu berkaitan dengan rencana testing. Kenapa? Agar testingnya dapat dilaksanakan secara objektif sehingga dapat dibuktikan secara terstruktur ya. Nah, dalam pembuktian secara objektif ini tahapan-tahapannya teman-teman sudah dibahas ya, tentang verifikasi. Kemudian dari verifikasi ini kalau ditemukan error diperbaiki, dan apakah itu benar-benar error ataukah hanya pesan yang disampaikan kepada user agar user memahami bahwa sistem sedang bekerja gitu ya, sehingga pada hasil validasinya sesuai tidak dengan kebutuhan dari perancangan sistem tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa tahapannya antara lain dari arah testing itu ya, directionnya, dari mulai kita menguji unit test ya, yaitu dari sisi codingnya kita menggunakan bisa white box ya, lebih dominan di sini. Kemudian dari unit-unit tes setiap halaman form ya, misalnya form menu utama, form login dan lain sebagainya, ini kita lakukan ke tahap berikutnya, yaitu integration test. Integration test ini lebih kepada dari sisi black book-nya ya, apakah desain yang telah dibangun itu sesuai dengan kebutuhan usernya atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai kebutuhan user atau tidak itu sudah masuk pada high order test gitu ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan dari tujuan pembangunan sistem tersebut secara keseluruhan gitu ya. Berikut adalah penjelasannya.
ya, seperti yang barusan disampaikan, unit test itu lebih kepada untuk white box testing yang dilakukan oleh pengembang untuk mendeteksi error, kemudian disusun apakah komponen-komponennya itu sudah dapat terintegrasi dengan baik atau belum, ya, antara misalnya di sini form login untuk bisa mengakses ke form-form transaksi, form master yang lain, cetak laporan dan lain sebagainya, ya, itu terintegrasi. Kemudian di sini tahap selanjutnya adalah dari sisi desain, ya, yaitu dilakukan pada tahapan integration test, ya. Nah, ini biasanya lebih kepada black box-nya, ya, lebih dominan, ya. Tetapi black box ini juga harus diselaraskan dengan hasil dari white box-nya, ya. Siapa tahu di sisi white box-nya itu tidak ditemukan error, tetapi fungsionalitasnya belum terpenuhi secara black box untuk penggunanya, ya. Jadi bisa saja itu merupakan satu kesalahan. Dalam hal ini adalah kesalahan belum terpenuhinya fungsionalitas dari sistem yang dibangun, ya. Jadi harus terintegrasi antara hasil pengujian white box dan hasil pengujian dari dokumentasi black box-nya, gitu, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman dalam pengujian tadi kan harus terintegrasi antara adanya validasi dan verifikasi, ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah diverifikasi kemudian divalidasi, ya, sehingga di sini pada tingkatan yang high order itu adalah menunjukkan bahwa hasil verifikasi yang terkait antar semua elemen di dalamnya itu bekerja atau berfungsi sesuai dengan keseluruhan dari tujuan sistem itu dibuat, gitu, ya. Nah, di sini dalam penggunaan testing software itu biasanya ada kerangka-kerangka atau metode tertentu yang digunakan. Salah satunya adalah tadi white box dikombinasikan dengan black box, ya. Oke, bagaimana untuk strategi softwarenya itu, gitu, ya. Sebaiknya kerangkanya itu antara lain memiliki karakteristik bahwa dari setiap komponen yang terkecil sekalipun itu merupakan cerminan untuk mencapai dari keseluruhan sistemnya, gitu, ya. Dari pembuatan form-formnya, kemudian dari bahwa yang boleh akses itu siapa aja, harus login kah atau tidak kah, harus terdaftar sebagai member atau tidak, gitu, ya. Jadi dari komponen terkecil itu sudah disiapkan, gitu, ya. Kemudian dilakukan dalam waktu yang sesuai, ya. Misalnya ketika dalam pengujian black box, teman-teman, untuk suatu program yang akan menghasilkan report secara bulanan, pada realnya ketika sudah diberikan kepada user untuk dilakukan penggunaan sistem pada misal trimester pertama atau 6 bulan pertama, itu mulai akan ditemukan adanya apakah terdapat fungsionalitas yang belum terpenuhi atau tidak, gitu, ya. Nah, di sini juga adanya suatu grup tes yang independen. Nah, ini biasanya lebih kepada untuk yang pengujian testing black box-nya, ya, karena black box itu tidak hanya berhenti pada test case yang telah disusun, ya, atau skenario tes yang sudah disusun, tetapi juga kepada pihak luar sebagai pengguna. Nah, tadi misalnya sudah lolos uji verifikasi dan validasi dari pengembang dan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan pengujian, ya. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, teman-teman, tetapi juga sampai pada ketika produk itu digunakan oleh pengguna, itu sebenarnya merupakan sebagai bagian dari testing realnya, gitu, ya. Oke. Selanjutnya grup tes ini, ya, ini biasanya adalah tim proyek pengembang software, ya. Nah, ini adalah biasanya tim khusus yang mana tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tapi yang di sini disebut sebagai grup tes karena tes yang sesungguhnya adalah ketika produk tersebut diluncurkan kepada pengguna yang sebenarnya, ya, atau dalam hal ini user yang memang benar-benar menggunakan dari sistem yang dibangun tersebut, ya. Nah, dalam hal ini kalau kita bahas grup tes secara independennya dulu, yang untuk pengujiannya itu biasanya mereka memberikan laporan, ya, yang mana biasanya ada SQE-nya. SQE itu standard question and answer, ya. Jadi yang
sering kira-kira nanti apa nih yang akan terjadi ketika produk ini di launching kepada user atau kepada pasaran gitu ya. Jadi sudah disediakan juga SKE-nya gitu ya. Nah, di sini tujuannya salah satunya adalah untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada software. Kenapa ada konflik kepentingan? Karena dalam membangun sebuah software itu biasanya usernya kan ada berbagai stakeholder yang menggunakannya. Jadi mungkin semua stakeholder berharap bahwa kebutuhannya itu dapat terpenuhi dengan dibangunnya sistem yang baru gitu ya. Nah, ini beberapa verifikasi dan validasi dalam aktivitas SQE itu antara lain dibahas tentang bagaimana untuk misalnya konfigurasi auditnya gitu ya, simulasinya, review dari database-nya, kemudian testing pengembangan selanjutnya akan seperti apa, instalasi dari si sistem tersebut awal akan digunakan seperti apa gitu, itu sudah seharusnya ada di dalam SQE-nya dan yang pastinya sudah lolos untuk verifikasi dan validasinya gitu ya. Nah, dalam hal ini kegiatan verifikasi itu adalah bahwa memastikan fungsinya dengan benar. Kalau validasi itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, tadi verifikasi menguji unit-unit marketing ataupun source code-nya gitu ya. Nah, sebagian orang ketika dalam testing itu terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, atau secara garis besarnya kalau dikelompokkan sebagai verifikasi, apa sih verifikasi? Verifikasi itu apakah kita telah dengan benar membuat produknya ya, right product gitu ya. Kalau yang validasi itu adalah apakah kita telah membuat produk yang benar ya, that's right product gitu ya. Jadi di sini ada dua perbedaan yang sangat signifikan ya, dengan benar dan yang benar. Yang benar itu yang bagaimana kita buatnya sudah dengan benar atau belum gitu ya. Ini dari sisi internal, kalau ini dari sisi tujuan secara eksternal untuk pelanggannya gitu ya. Nah, di sini ada konflik kepentingan itu tadi seperti yang telah disampaikan karena stakeholder pengguna kita sangat banyak gitu ya, sehingga pengembang software itu setidaknya itu harus melakukan testing unit yang terkecil ya, dari mulai white box testing tadi hingga mengetes struktur program secara keseluruhan. Meskipun hal ini tidak mungkin dilakukan, namun dengan menggunakan alur logika dan kondisi yang telah dirancang itu akan mewakili dari kejadian-kejadian yang akan mungkin terjadi dalam program ketika dieksekusi gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya testing itu akan berakhir ya? Ya tadi bahwa testing itu kalau secara dalam proses pembuatan software itu sedang di dalam pengembangnya saja itu sudah cukup, namun real testingnya adalah ketika sedang dilempar ke pasaran pengguna yang sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi intinya tidak akan pernah selesai ya testing itu sampai kapan gitu. Namun itu diharapkan untuk dapat mengurangi error-error yang terjadi pada software ataupun sistem yang kita bangun. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.